Drama ini mengisahkan tentang seorang pendekar perempuan yang selalu membantu orang-orang lemah dan tak berdaya. Ia sedang mengikuti seseorang yang ingin menjual tanahnya di tempat perjudian. Karena mengetahui apa yang dilakukan orang itu jahat, maka pendekar itu melarang dan mengancamnya akan menghabisinya kalau berbuat begitu lagi. Dan terjadilah keributan pendekar itu dengan anak buah yang berjaga di tempat tersebut. Mereka mengejar pendekar itu dan sampailah ia di suatu ruangan di mana ia bertemu dengan seorang perwira kerajaan bernama Park Suho yang sedang bermain judi bersama dengan yang lain. Di ruangan tersebut sedang terjadi keributan di antara pemain karena tidak menerima kekalahan. Situasi menjadi kacau ketika pendekar itu masuk ke sana dan orang yang mengejar pendekar itu mengira Suho berkomplot dengan pendekar dan mulai menyerang mereka. Dalam situasi tersebut, mereka terpaksa melindungi diri. Orang-orang yang mengejar mereka tanpa memedulikan siapapun di sana langsung menyerang. Keberuntungan memihak pendekar perempuan itu dan ia segera meninggalkan tempat tersebut setelah mendengar bel berbunyi karena matahari sudah mulai bersinar dan waktunya ia harus kembali ke tempat tinggalnya sesegera mungkin sebelum ketahuan ibu mertuanya, Suho, sang perwira kerajaan, kemudian menyadari bahwa pendekar itu bukanlah seorang pria, melainkan seorang wanita. Wanita itu bernama Choyoha, seorang janda yang suaminya telah meninggal lebih dari 10 tahun. Choyoha juga memiliki seorang pelayan setia bernama Yunun, dan keduanya memiliki hubungan yang cukup dekat. Ibu mertua Yoha sangatlah keras dan tegas dalam menerapkan aturan. Ia meminta Yoha untuk tinggal di kuil selama 10 tahun sebagai pembuktian berkabung suaminya yang telah meninggal. Yoha tidak diperbolehkan meninggalkan kuil itu dan pakaian yang dikenakan juga harus bersih. Mertuanya mengharapkan menantunya tidak mempermalukan keluarganya sehingga ia diharuskan menjaga semua sikapnya. Yoha sebenarnya sudah tertekan karena terus-menerus dikekang dan dipaksa mertuanya untuk diet. Namun hari ini ia bahagia karena perkelahiannya tadi malam melawan 17 orang bersamaan dan ia memenangkannya. Di sisi lain, Suho, sebagai perwira kerajaan, memiliki atasan bernama Huang Cidal. Meskipun Huang marah karena kejadian perkelahian di tempat perjudian tadi malam namun dia sebenarnya baik pada Suho. Selain itu, Suho memiliki seorang rekan kerja yang bernama Pichan, yang juga bekerja di kantor kerajaan. Suho menyuruh Pichan untuk mencari tahu pendekar wanita tersebut yang membuat keributan. Di tempat lain tampak Raja Joseon dan kakak tirinya Suho bernama Yunhak. Yunhak sedang berbicara mengenai masalah Suho. Mereka memiliki hubungan yang erat dengan raja, dan keduanya sering bertemu dan bermain catur bersama. Yunhak meminta rajanya untuk menghadiri rapat besok, dikarenakan Raja Joseon ini sering tidak menghadiri rapat bersama menteri-menterinya. Sementara itu di kejauhan, penasihat raja yang bernama Sok Jisong, mertua Choyoha, yang menasihati raja untuk tidak terlalu santai karena urusan kerajaan yang begitu banyak. Ketika adik iparnya datang ke kuil, Yoha mencoba memasukkan peredam di telinganya karena apa yang diucapkan adik iparnya cukup menyakiti hati Yoha, namun Yoha memilih untuk mengabaikannya. Seorang anak bernama Kotnim seringkali menjadi orang yang diselamatkan oleh Yoha dari ayahnya yang suka berjudi. Setiap kali Yoha menyelamatkannya, Kotnim selalu memberikan hadiah sebagai ungkapan terima kasih. Kali ini Kotnim memberikan buah kesemek kering untuk Yohan. Di sisi lain, ada seorang preman bernama Piljik yang juga menjual barang-barang antik. Meskipun karakternya cukup jahat, ia memiliki pengaruh dan koneksi yang kuat. Ia memiliki penginapan dan tempat perjudian yang semalam dibuat rusuh oleh Yohan. Ia marah kepada anak buahnya yang tidak bisa mengatasi seorang Yohan dan petugas Suho. Ada juga seorang kepala pedagang bernama Yang Sowon, yang tempatnya menjadi lokasi acara pertemuan istri-istri para bangsawan setiap bulannya.
mertua Yoha akan menghadiri pertemuan tersebut, dan pada hari itu, Sowon mengajak Yoha. Yoha sangat senang karena sudah lama ia tidak keluar pada siang hari. Saat melewati pasar, kebetulan Suho ada di sana dan tertarik dengan buah kesemek yang dijual oleh Kotnim. Ia pun membelinya. Sementara itu, di dalam perjalanan, Yoha melihat Kotnim sedang bekerja dan tidak disakiti oleh ayahnya lagi. Membuatnya merasa senang, kemudian, Suho datang ke rumah Sowon untuk mencari sesuatu untuk menyenangkan hati atasannya. Namun, Sowon mengatakan bahwa mereka tutup karena ada pertemuan istri-istri bangsawan. Saat pertemuan, secara tidak sengaja, Suho dan Yoha bertemu lagi. Kali ini Suho belum menyadari bahwa perempuan pendekar yang ia temui pada malam sebelumnya adalah Yoha. Yoha tidak sengaja menjatuhkan makanan yang dikasih pelayannya, segera mengambil kembali dan menyembunyikannya lagi. Suho yang melihat kejadian itu tertawa melihat gerak-gerik Yoha. Ketika Yoha pertama kali datang ke pertemuan, ia memperkenalkan dirinya dan diterima dengan baik oleh para tamu. Pada saat pertemuan itu dimulai, ada seorang ibu yang cukup tajam dan sering beradu argumen dengan mertuanya Cho Yoha. Ibu tersebut langsung mengomentari bahwa seorang bangsawan seharusnya tidak boleh memiliki pakaian yang kotor, terlebih lagi sebagai seorang janda. Komentar tersebut membuat ibu mertuanya langsung marah dan terjadi perdebatan di antara mereka. Yoha yang melihat keributan itu memikirkan lebih baik dirinya berada di kuil aja agar lebih tenang. Tidak lama setelah itu, istri dari Menteri Keuangan datang dan diminta untuk bergabung dengan pertemuan tersebut, menambah dinamika situasi yang sudah tegang. Enggak lama setelah itu, ketua pertemuan mengatakan bahwa Yoha terkenal sebagai seorang yang mahir menggambar anggrek. Ibu yang berdebat dengan mertuanya, menyindir langsung dan meminta Yoha untuk menunjukkan bakatnya. Yoha diingatkan oleh mertuanya untuk menunjukkan kemampuannya, padahal sebenarnya yang mahir menggambar adalah pelayannya. Yoha langsung panik, tapi dia mencoba memainkan peran tersebut. Saat Yoha mencoba menggambar, hasilnya benar-benar di luar nalar dan membuat malu. Ibu tajam tersebut senang dengan kegagalan Yoha. Namun, saudagar yang baik hati membantu Yoha dengan pura-pura menumpahkan tinta ke kertasnya. Setelah insiden itu, pertemuan dibubarkan. Ibu saudagar akhirnya meminta maaf kepada Yoha dan ibu mertuanya. Karena sebenarnya dia merasa kasihan pada Yoha. Setelah kejadian Yoha yang berpura-pura bisa menggambar pelayannya dan Yoha dihukum dan mereka berlutut di depan rumah mertuanya. Adik ipar Yoha terus memprovokasi, namun Yoha dengan tulus meminta maaf kepada ibu mertuanya dan ia berjanji akan puasa selama 10 hari di kuil. Ibu mertuanya keluar dan akhirnya memaafkan Yoha dan pelayannya. Setelah itu, mereka berdua akhirnya meninggalkan tempat tersebut. Beruntung mereka masih bisa diterima oleh ibu mertuanya. Sementara itu bawahannya Suho melaporkan informasi yang didapatkannya mengenai pendekar wanita bertopeng itu. Pendekar itu memberikan makanan dan obat-obatan untuk rakyat yang sangat membutuhkan bantuan serta ia suka menolong rakyat miskin di sekitar daerah ini. Pendekar ini bergerak seperti angin dan melompat seperti tupai sehingga ia mendapat julukan pendekar legendaris. Namun mereka belum tahu siapa di balik topeng tersebut, sementara itu Bu Sowon itu ternyata kenal dengan Yoha. Yoha mendatangi ibu tersebut, dan mereka sudah cukup lama saling mengenal. Ibu saudagar menyarankan Yoha untuk membuka lembaran baru atau pindah, tapi Yoha tetap yakin bahwa kakaknya akan datang menjemputnya. Ibu saudagar meminta maaf kepada Yoha karena belum bisa menemukan kakaknya yang sampai sekarang belum diketahui keberadaannya. Keesokan harinya, Park Yun-hak, abang tirinya Suho, mampir ke toko buku. Dia datang untuk mengambil buku yang ternyata berisi pesan yang cukup rahasia. Yun-hak tidak sengaja menabrak pelayannya Yoha pada di saat toko buku yang menyebabkan tangan pelayannya terluka. Yunsu mengatakan dirinya tidak apa-apa dan pergi meninggalkan Yun-hak. Namun pada ada buku Yunsu yang tertinggal dan menurut Yun-hak buku tersebut sangat menarik.
Ketika Yunsu keluar, dia mendapatkan informasi bahwa Kotnim dijual oleh ayah kandungnya ke tempat Piljik sebagai pelunasan hutang ayahnya. Yunsu segera melaporkannya kepada Yoha, yang terkejut mendengar informasi tersebut. Pada malam itu, Suho tidak sengaja bertemu dengan kakaknya di tempat Piljik. Di sini, kakaknya bersikap dingin terhadap Suho, namun sebenarnya dia baik. Kakaknya hanya tidak ingin Suho sering pergi ke sana, mungkin ada sesuatu yang membuatnya khawatir, terutama mengingat kondisi Suho saat pertama kali ditemukannya dalam keadaan terluka dan kakaknya yang merawatnya. Ketika Suho akan pulang, dia melihat Kotnam dan menghampirinya, bertanya mengapa Kotnam berada di sana. Namun, Kotnam takut untuk menjelaskan. Suho membawa Kotnam pergi dari situ, dan Yoha yang melihat hal itu, mengira Kotnam akan dijual pada lelaki itu. Yoha menarik tangannya Kotnam dan mengatakan dirinya akan membeli Kotnam. Suho merasa bahwa dia mungkin pernah bertemu dengan Yoha, terutama setelah memegang tangannya Yoha, namun Yoha berusaha menghindar.